aku mbak jalur kita di lopi sana bagi anak membuat jadi aku aduh kan aku ini jalan orang bagi menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu Stafolanis. Terima kasih atas keruangan ini. Hari ini seperti biasa kita pertemuan Polaris setiap tanggal 25. Biasa ya, setiap pertemuan kita adakan pertemuan atau refreshing tentang pengetahuan kita tentang apa yang kita cerita, baik itu hipertensi maupun gula. Untuk kali ini kita akan membahas tentang komplikasi IM. Jadi apa saja sih sebenarnya yang bisa terjadi bila kita menderita penyakit gula darah tinggi? Nah, ini sebelumnya kita harus tahu dulu maksud dari komplikasi DM. Semua penyakit baik sistemik ataupun tidak pada organ ataupun jaringan tubuh lain timbul sebagai akibat dari penyakit gula. Jadi semua penyakit baik sistemik itu dalam tubuh maupun yang kelihatan, mungkin luka dan sebagainya, akibat dari tidak stabilnya kadar gula dalam darah. Komplikasi sendiri ada dua, akut dan kronis. Akut itu mendadak, jadi sesuatu yang biasanya nggak ada tiba-tiba timbul, misalkan luka di kaki, luka di tangan, atau mungkin timbul seperti benjolan gitu ya, merah gitu. Dan kronis itu biasanya terjadi sudah lama, jadi kita merasakan sudah lama gejala tersebut sehingga menimbulkan penyakit yang lainnya, entah itu di pertengahannya atau di parunya atau di organ-organ lainnya. Nah, ini komplikasi akut seperti hipoglikemi. Jadi meskipun kita gulanya tinggi, tidak menutup kemungkinan kita bisa menderita hipoglikemi. Jadi gulanya itu malah rendah. Karena apa? Karena salah dalam pengobatan bisa, salah dalam diet bisa, atau terlalu stres juga bisa. Ya. Jadi gula tinggi berbahaya, hipoglikemi juga tidak kalah berbahayanya. Ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi kalau minum obat hati-hati ya, hati-hati minum obat. Obat gula itu bagus, tapi tidak bagus ketika minumnya nggak teratur. Ada beberapa kasus kemarin, jadi itu penderita sudah pelupa. Jadi sudah minum obat pagi, jam 8 dia minum lagi. Nah, ternyata dia harus setelah minum kedua dia lemes keringat dingin. Ketika dicek ternyata sudah gulanya 50. Nah, jadi gula di bawah 70 itu juga berbahaya ya. Lemes, berkunang-kunang, keringat dingin. Kalau tidak tertangani dengan baik akan menjadikan shock hipoglikemi karena gula yang rendah. Koma ketoasidosis, koma laktoasidosis, ini berhubungan dengan ginjal ya. Sama koma hipersosmernoketolik sama ya. Ini, nah ini. Ada beberapa
anu nggih, kadar hipoglikemi nggih, itu sebenarnya ada yang mematok itu kurang dari 70, tapi ada juga yang mematok kurang dari 60. Kalau kita di puskesmas itu sesuai dengan WHO nggih, itu kurang dari 70. Kalau di sini kadar gula kurang dari 60, kadar gula dalam darah kurang dari 20 mg per ml dengan gejala klinis. Jadi, mau nggak? Di sini boleh nggak? Nah ini mau diajarkan kita ya, karena ini saya punya pendeta sebenarnya, karena belum datang, saya sebenarnya. Pergi bu, orang sebut. Harus sama pendeta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lanjut tadi nggih. Jadi tentang komplikasi diabetes nggih Bapak Ibu nggih. Nembe niki nggih materi niki nggih. Nggih. Nah niki tadi kan saya buat sudah Pak Zamono nggih tentang komplikasi diabetes itu paling berbahaya. Enten hipo kali hiper. Nek hipo niku kekurangan gula. Terus ketika gula tinggi bisa kita gulanya juga ngedrop. Terus hipoglikemi itu kekurangan gula, hiperglikemi malah gulanya tinggi, maka terkontrol. Nah, itu perlu hati-hati. Menawi hipoglikemi itu kan kadar gulanya itu turun kurang dari biasanya pun 60 mg per desiliter. Nah, itu sangat berbahaya Bapak Ibu ternyata. Nah, terus menawi kita nggak minum obat rutin, gulanya kita mungkin tidak terkontrol, biasanya kebanyakan ada beberapa yang karena obat juga, obat gula. Karena beberapa efek samping obat gula itu salah satunya memang kan menurunkan gula. Karena mungkin respon tubuhnya baru pertama dia minum, terus biasanya pun gulanya sangat ngedrop. Nah, tapi kebanyakan rata-rata kalau penderita gula niku menawi badan rutin menunjuk obat gendis biasanya pun sakit ngedrop. Niku malah kita berbahaya kagem organ kita, terutama organ apa kalau itu ginjal. Jadi karena salah satu pun komplikasi gula niku kan ginjal deh, malah ginjal deh. Terus ada gula kurang dari 80 disertai dengan gejala klinis. Ini gejala itu kurang lebih enten beberapa derajat, derajat itu menawi yang pertama niku lapar, keluhan lapar, kan gue banget mata bu, mual, tekanan darah sampai malah turun. Nah, niku, jadi niku hati-hati, mungkin tanda gula nih badhe ngedrop. Yang kedua stadium gangguan otak ringan. Nah ini kebanyakan pasien pun ke rumah sakit karena keluhanipun biasanya pun lemah lesu, sulit bicara, bingung. Niku pun gangguan apa pun yang sulit bicara bingung, penurunan kesadaran. Biasanya pun pasien pun sadarnya bukan penuh. Biasanya pun pasien yang pernyataan ini di keluarga pun bingung menjaga-jaga tiba ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga stadium simpatik. Stadium simpatik itu keluhannya pun seperti keringat dingin, gemetar. Itu perlu Bapak Ibu ketahui ya, apalagi pada penderita diabetes. Terus mengenali tanda-tandanya awal. Yang keempat gangguan otak berat. Nah niki biasanya pasiennya pun sampai betul sadar dengan atau tanpa kejang. Nah, ini kata-kata susah sampai apa ini awak ora penak griyeng, dikit malah gulaku medun. Nah, itu gula penyakit gula kok sakit gulanya kan drop ya niku mau respon tubuh masing-masing kan beda. Nah, itu perlu diantisipasi. Terus untuk penderita gula ampun sampai telat muncul obat gula sampai telat efek hipoglikemi itu lebih bahaya. Salah satu tandanya niku mau bisa sampai orang sadar. Nah, sakit penurunan kesadaran yang paling bahaya.
Mendiagnosa ya ini yang mendiagnosa dokter nggih itu berdasarkan atas gejala niku wau. Wonten derajatipun kalih biasanipun bulanipun dicek niku wau nggih. Nah kurang dari 60 sampai kurang dari 80 niku wau. Nggih. Penata laksanaan biasanya ini seringnya teng rumah sakit nggih. Menawi penderita sadar. Misal penderita sadar, kadang kan wonten nggih sing penderita gula, enten sing gadah cek piyambak nggih. Ya, ada yang punya cek piyambak mendalam, misal dicek terus gulanipun kok ngedrop ya gulaku biasanya 150 sampai 200 kok iki gulaku namung 60 atau kurang dari 80. Itu penata laksanaan sebenarnya bisa Bu di rumah. Nggih, berikan gula murni 30 gram. 30 gram itu 2 sendok makan. Ya, 30 gram 2 sendok makan itu diparingi air. Ya, itu pertolongan pertama. Misal kok dicek gulanya kan drop itu bisa. Kan beberapa wonten nggih sing gadah cek gendis di rumah atau mungkin pas di rumah mau cek ngoten niku misal ngedrop langsung niku nggih berikan gula 2 sendok makan ya. Itu saged membantu meningkatkan gula itu ya. Boten sampai drop, nek sampai drop telat kan dadose napa shock niku boten sadar. Terus bisa konsumsi pisang, roti, kompleks karbohidrat. Nah, kenapa kok ya dikonsumsi pisang, roti, kompleks karbohidrat? Nah, pisang itu kandungan kaliumnya tinggi juga kandungan gulanya tinggi. Makanya kalau menderita diabetes nek pisang nggih mboten nangkal nggih, pernah nggih dijelaskan nggih. Mboten nangkal kata-kata. Gulanya tinggi Bu, ternyata pisang itu nggih. Dadi nek misal ngedrop saged untuk penanganan pertama. Nggih pisang segala pisang Ambon nggih leres. Itu gulanipun nggih. Misal konsumsi nggih sesekali ya. Variasi intinya kalau boleh variasi. Terus kok roti kenapa? Kalau roti itu kan termasuk karbohidrat ya Bu ya. Kalau roti kan termasuk karbohidrat. Kalau karbohidrat kalau roti kan termasuk karbohidrat. Ketika masuk ke dalam tubuh kita konsumsi roti, metabolisme ini pun dados gula. Dados segala roti gandum-ganduman itu tuh ketika masuk tubuh di metabolisme dados gula. Jadi memang kalau penata laksanaan untuk hipoglikemi bisa mengkonsumsi roti. Dan terus karbohidrat kompleks itu contohnya nopo? Contohnya kentang ya. Karena nopo? Karena kentang itu dia memang varian karbohidrat, tapi kalau masuk tubuh tidak dados gula. Kentang sangat bagus untuk penderita gula. Terus makminasi itu digantos kentang, enak ya punya kentang direbus terus ngaduk lauk, apa-apa sayur tubuh. Malah gula itu rendah. Kalau beras merah mungkin juga harganya mahal ya dia. Selain mahal juga kadang ada yang kurang suka. Nek pun kulino enak ya Bu, nek pun kulino nggih. Itu beras merah bisa ya karena kalorinya juga rendah. Terus misal sampai niku gagal nggih pun wujud gula pun konsumsi niku wau pisang roti niku kok gagal ya segera ke rumah sakit. Maksudnya gagal nggih. Misal kok enten keluhan kok tambah prepet kumat tambah kok abot ngoten nggih itu memang harus dibawa ke rumah sakit terdekat karena penangananipun kedah napa kedah diinfus Bu nek niku nggih mangke diparingi larutan glukosa. Nah, nggih niku penanganan kita ke rumah sakit. Makanya saya menjelaskan untuk di rumah ketika terjadi gulanya ngedrop niku wau nggih gula 2 sendok makan nggih diparingi air atau konsumsi niku wau salah satu roti iya bisa Bu ini di sini ada Bu atau sirup ada yang tanya gini atau sirup pripun Bu sirup saged sirup permen gula murni monggo Bu niki bukan pemanis pengganti atau gula diet. Permen gula murni itu permen gula murni ya sebenarnya gulanya yang murni ya Bu ya. Jadi nek permen-permen yang biasa gimana angsal nggih nek sirup bisa Bu nggih
Sirup saged untuk penanganan sementara ketika gulanipun ngedrop. Terus kalau koma ya ini ke rumah sakit nggih, menawi koma mboten sadar kan penanganan ingkang datang rumah sakit nggih niku nggih biasanipun diinfus nggih, diinfus gula. Dextrose niku gula nggih nggih, diinfus gula. Tapi itu di rumah sakit nggih. Lanjut. Nah niku wau nggih, terus penata laksanaane pun wonten Bu ketika gulane ngedrop ingkang sadar dan tidak sadar. Menawi sadar ini wau sami nggih larutan gula. Menawi sampai tidak sadar yaitu tadi nggih sampai kita larikan ke rumah sakit mboten sadar niku. Nggih terus memang hipoglikemi berbahaya. Ini terus nanti mungkin obat gulanipun di stop sementara. Pantau gula darah selama 1 sampai 2 jam. Mungkin dicek nih 1-2 jam, 1-2 jam kok pun mboten sampai kurang dari 60 berarti berhasil nggih, penanganannya pun berhasil. Terus pertahankan gula darah kalau untuk penderita gula yang sedang rutin minum obat gula, pertahankan gula darah niku 200 mg apabila sampai tidak sadar. Jadi jangan sampai gula niku ngedrop sampai niku tadi kurang dari 60 atau 80 ya, kurang dari 80 di atas 100. Menawi tidak sadar penata laksana itu berarti dia niku wau nek sampai mboten sadar mumete tambah hebat sampai kliengan berarti datang rumah sakit. Nah, jadi komplikasi yang lain itu ada ketoasidosis diabetik, nggih. Bahasa medis ini nggih. Nah, niku napa? Niku kekurangan insulin. Insulin itu napa to, Bu? Insulin itu hormon yang dihasilkan di organ ginjal, nggih. Terus organ pankreas gitu, nggih. Terus niku patofisiologi niku mekanismenipun kenapa terjadi ketoasidosis itu karena kekurangan insulin, kebutuhan insulin yang meningkat, akhirnya apa? Terjadi hiperglikemi. Hiperglikemi berarti kebalikannya niku wau nggih Bu. Kebalikan hipoglikemi, hiperglikemi niku berarti gulanipun sampai lebih tinggi. Biasanya pun berapa Bu nek sampai gula tinggi sampai 400 sampai 500. Kadang sampai tes alat belum terdeteksi. High hiperglikemi. Nanti sampai terjadi kehilangan elektrolit, sampai pasien dehidrasi, sampai asidosis. Nah niki diagnosa ketoasidosis niku kebalikannya ibu kan hipoglikemi niki hiperglikemi. Kalau kriteria untuk mendiagnosis biasanya pun wonten klinisipun poliuri. Poliuri apa Bu? Sering pipis, keluhan pipis nggih sing paling sering nggih keluhan penderita penyakit gula poliuri, sering pipis. Polidipsi apa Bu? Ngelak, haus nggih, polidipsi, mual, muntah, pernafasan kusmaul nggih Bu, nggih. Shock, kesadaran terganggu sampai terjadi koma, boten sadar. Nggih, bahaya nggih. Nah, hipo nggih bahaya, hiper nggih saya bahaya. Nggih. Terus biasanya tanda fisiknya napa? Tanda fisiknya hipotermi. Hipotermi nanten nggih nggih. Hiperkapnyu niku sesek nggih, nafas kusmaul, takikardi niku nadine dhuwur cepet. Turgor kurin menurun, gerak bola mata tidak terkoordinasi, koma sampai pupil melebar. Niku tanda-tanda fisik ingkang biasanipun gulanipun saking tinggi ngedrop, nggih. Shock rata-rata biasanipun penurunan kesadaran. Kalau sering di rumah sakit itu saya mendapatkan nggih pasien boten sadar. Dicek gulanipun nggih alat ceting niku pun boten terdeteksi, saking dhuwure. Nggih. Tapi nek sing gulane turun tetap terdeteksi nggih halal. Nggih. Terus temuan laborat niku biasanya hiperglikemi itu gulanya lebih dari 300 mg per desiliter sampai lebih dari 500 mg per desiliter. Terus ketonemia asidosis, ya niku pemeriksaan laborat ibu sama gangguan elektrolit. Nah,
prognosis dari hiperglikemi napa? Nggih jelek nggih Bu prognosisnya. Biasanipun sampai terjadi sepsis. Sepsis niku infeksinipun pun menyerang organ penting menyebar tentang organ-organ kados paling sering nopo nek boten sadar berarti nyerangnya otak saraf. Terus nek sampai kaki nipun bengkak besar niku menyerangnya nopo Bu mriki? Jantung. Nggih, menawi jantung biasanya kaki ini tandanya bengkak besar. Itu menandakan komplikasi berarti sakit penyakit gulanipun. Terus biasanipun nek sampai keluhanipun sesek banget biasanya menyerangnya nopo? Ginjal, terus gagal ginjal. Penata laksanaanipun, ya ini penata laksanaan ini kang rumah sakit di nggih, terus enten fase 1 dan fase 2, fase kegawatan. Terus menawi gulanipun inggil sampai terjadi shock boten sadar niku kedah dibentuk ke rumah sakit. Nah, intinya penata laksana niku niku wau batas bulan niku ampun sampai dugi 300 luwih, aja sampai 500 luwih. Kedahe niku dipertahankan 200 nggih. Terus nek dipertaji enggak boleh kurang dari 60 sampai 80. Hipo nggih, hipo kurang dari 60 sampai 80 hiper. Tidak boleh lebih dari 100 sampai 500. Itu sesaat apa puasa 200 itu? Gula sesaat Bu, nggih, gula sesaat, nggih. Terus menawi kok tadi nggih Bu nek awak kurang terapena gadah cek gendis, dicek-cekin kok gulane dhuwur 300, nggih. Nah itu kedah ke rumah sakit terdekat kalau ada gejala yang saya sebutkan seperti tadi. Tapi kalau hipo kok gula darahnya malah 60 itu mau nggih penanganane 2 sendok makan gula atau sirup. Niki penata laksana ini pun ini kan rumah sakit nggih. Nah niki gejalanipun nggih gejala klinisnya ingkang paling sering pada penyakit KAD wau atau hiperglikemi ringan. Niku koma biasanipun paling sering koma. Bahasa niku pun boten sadar. Kula paling sering nemokke ngoten niku Bu. Nang rumah sakit teko-teko ora sadar gulane dicek high. Pasien kalau ora sadar gulane ngedrop. Nah, ngedrop 60 paling sering langsung diinfus gula. Oke, penata laksanaipun atasi penyebabnya jangan sampai terjadi infeksi atau sepsis, shock atau hipoksia, itu kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen betul sadar, koreksi pH arteri sama perlu itu nggih dirawat ini nggih menawi boten sadar. Nah niki penyakit yang lain ya seperti hiperglikemi sama niki sindrom dehidrasi hiperglikemi. Pencetusipun paling sering enten infeksi ya itu komplikasi gula. Sama keluhan kurang lebih niku wau. Keluhanipun sami kados ketoasidosis hiperglikemi wau Bu, enten poliuri, sering pipis, polidipsi ngelak, berat badan semakin turun, wonten kelemahan kalian perubahan kesadaran atau boten sadar. Fisik tanda-tanda dehidrasi pun sampai berat. Biasanipun nek dehidrasi berat itu defisit neurologi, artinya pasien boten sadar wau. Karena napa boten sadar saking entek oksigennya ke otak, saking gulane inggil. Temuan laboratorium menawi wong niku wau nggih hiperglikemi niku glukosane lebih dari 600. Bahaya nggih Bu nggih. pH darah normal kalian osmolaritas efektif nggih. Biasanipun tandhanipun nek pun gula semonten niku pasien pun mboten sadar. Tetep mboten sadar. Biasanya pun lemes, entene lemes. Prognosisipun pripun? Prognosisipun nggih jelek, nggih peningkatan mortalitasnya sampai 50%. Nah, bahaya niku nggih Bu, sampai kematian.
Nggih, dados hiperglikemi menawi gulanipun sampai 600, prognosisnya nggih jelek pada pasien. Nah, kalau penata laksanaannya di rumah sakit nggih niki sama seperti KAD atau hiperglikemi, di rumah sakit tetap diberikan infus. Biasanya pasien itu tetap masuk ICU untuk observasi ini ketat Bu menawi kasus-kasus hiperglikemi kang gulanipun di atas 500. Ini nggih, nah perlu kegawatanipun nggih ingkang perlu diatos-atos. Intinipun pasien boten sadar niku saged hipoglikemi kalian hiperglikemi. Niku salah satunipun komplikasi saking penyakit diabetes. Nggih, menawi inang telat nggih kok nggih, intine hipoglikemi niku jangan sampai gula ngedrop kurang dari 60 sampai kurang dari 80. Menawi hiperglikemi gulane inggil nggih 300 sampai 600. Nah, itu tanda-tanda emergensi kegawatan. Nggih, ngoten. Terima kasih. Menawi wonten pertanyaan langsung mawon Bapak-bapak Ibu-ibu. Pertanyaan boten? Nggih, Pak Karjo. Untuk pengecekan gula itu sebaiknya dicek apa tiap bulan seperti yang kita laksanakan, atau mungkin ada saat-saat tertentu cek gula. Karjo tanggal menawi pengecekan bulan itu dilakukannya sudah rutin seperti kita setiap sebulan atau sewaktu-waktu. Nggih pun leres Pak Karjo setiap bulan. Nggih setiap bulan. Kan kita menawi ikut prolaris sampun dipantau nggih. Menawi niku tadi karena misal ada keluhan nggih Pak Bu nggih, wonten keluhan yang seperti saya sebutkan, pusing, nopo kelingan, terus kok lemes, nggih niku kan hipoglikemi lemes nggih, duduk nggih lemes, keringat dingin, pusing, enten mual, mboten napa-napa. Kita cek nggih, dekat dengan puskesmas nggih, cek teng mriki mboten napa-napa nggih. Dados penderita gula niku jangan sampai gulanipun ngedrop. Nggih, jangan sampai ngedrop atau tinggi. Itu sangat berbahaya. Ngoten. Ngoten nggih Pak Karjo nggih. Nggih. Pripun Pak Laryo? Apa setiap mau cek gula ini apa perlu harus puasa atau tidak? Setiap cek gula. Ya, waktu cek gula. Pak Laryo tanggal menawi cek gula niku harus puasa dulu. Nah, ingkang leres harus puasa dulu nggih Bapak Ibu nggih, karena hasilnya juga lebih akurat. Terus jangan minum obat gendis dulu nggih, mesti tetap radinat mangke tetap ngedrop menawi dicek dan saged mantau. Nggih, kalau gula sewaktu itu kan kita sudah dapat asupan makanan Pak. Lah asupan makanan, setiap makanan yang kita asup itu pasti enten kalori nih nggih. Nah, kalori itu tadi kan nggih kados nasi, nopo roti niku kan metabolisme masuk ke dalam tubuh dados gula. Nah, mboten akurat, dados malah gulanya malah makin inggil. Nah, luwih akurat itu tetap puasa. Kenapa nggih Bu? Nah, cek mriki puasa nggih kalih Prodia. Nggih. Nggih. Wonten malih pertanyaan Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sampun jelas nggih? Sampun? Betul. Kalau makanan roti tadi kan semua roti mengandung gula. Lah kemarin kami itu pernah disarankan dokter dalam itu menyarankan bisa roti tapi rotinya yang sari gandum. Itu apa betul sari gandum itu betul-betul karbohidratnya rendah? Tidak itu, tapi kan rasanya tetap manis. Saya makan itu juga madu ini manis kok. Suruh makan ini katanya tidak diperbolehkan makan demikian. Pun budunu pertanyaan pun saking budunu, kalau roti itu kan semua mengandung gula. Apakah roti gandum itu tetap gulanya dikit napa pripun? Karena saranipun dokter dalam nggih itu suruh konsumsi roti gandum. Jadi niku leres Bu, dados roti gandum dibandingin dengan roti tawar niku kalorinya lebih sedikit roti gandum. Dados memang kandunganipun gula rendah.
Terus sakit diganti dengan roti gandum. Terus bapak-bapak ibu-ibu ya roti gandum itu kira di kalau napa nggih? Tapi tetap Iya, manis. iya memang tetap manis ya, karena tetap ada kandungan kalori Bu. Kalau semua makanan kalau ada kandungan kalori kan tetap manis deh. Iya, tetap ada cuma kandungan gulanya pun rendah. Jadi lebih baik kata dokter dalam daripada roti tawar biasa gitu. Roti mari, niko mari susu nggih, niko enten susune nggih, tambah niku kalau ini kata. Roti gandum sari roti itu buangannya agak coklat ya Bu. Terus enten seratipun niko. Nggih, niku kandungan gulanya memang rendah. Itu lebih bagus. Terus biar mungkin masuk dalam tubuh mboten melonjak Bu kandungan gulanipun. Ya kados nasi putih dan beras merah itu sama-sama tetap ada kandungan gulanya. Tapi kan kandungan gulanipun pada beras merah lebih rendah nggih. Iya, ngoten. Lebih baik kentang Bu sebenarnya. Nggih. Ya, kalau kentang ya tetap itu semua makanan kan ada kalorinya ya. Kalau kita enggak makan gimana wonten kalorinya nggih energi kita nopo? Nggih jalan, nggih nafas, nggih gerak nopo kan ngoten nggih. Tapi kita bisa memilah itu yang kandungan gulanya rendah pundi, yang tinggi ya dihindari. Buah juga sama. Buah juga ada kandungan gulanipun ya, kandungan kalori. Wonten melih Bapak-bapak, Ibu-ibu pertanyaanipun? Oh jelas nggih? Sampun nggih. Mugi-mugi penyelungan tentang komplikasi gula bermanfaat kagem Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu bisa memahami nggih tentang hiperglikemi dan hipoglikemi itu sangat berbahaya. Mugi-mugi Bapak Ibu sedanten sehat sedanten nggih. Nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah.